Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Kraisani. Saya dari kelompok 7. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus diesel. Untuk materi pembahasannya itu ada 6. Yang pertama ada prinsip kerja, ada perbandingan. Yang ketiga ada siklus pembakaran dan langkah kerja. Yang keempat ada persamaan efisiensi termal. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki materi yang pertama yaitu prinsip kerja. Mesin diesel adalah salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau biasa disebut internal combustion engine. Mesin diesel bekerja dengan cara mengisap udara murni ke dalam silinder, lalu memanfaatkannya hingga suhu yang sangat tinggi. Setelah itu, bahan bakar disemprotkan ke udara panas tersebut dan terbakar secara otomatis tanpa bantuan busi. Proses ini membuat mesin diesel lebih efisien dibandingkan mesin bensin. Nah, untuk perbandingan mesin diesel itu sendiri dibanding mesin bensin yang menggunakan siklus Otto itu mempunyai beberapa perbandingan utama, seperti cara pembakarannya. Untuk mesin diesel, proses pembakaran menggunakan udara yang terkompresi. Kemudian mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi. Biasanya itu berkisar antara 18:1 sampai 25:1. Dan itu menyebabkan efisiensi termal mesin diesel lebih tinggi dan juga pembakaran lebih sempurna. Selain itu, bahan bakar yang digunakan juga berbeda. Memasuki materi selanjutnya yaitu siklus pembakaran mesin diesel. Yang pertama ada langkah isap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Nah, memasuki langkah pertama yaitu langkah isap. Pada langkah isap, piston bergerak dari atas menuju bawah. Kemudian untuk katup masuk terbuka dan udara memasuki ruang silinder. Kemudian pada langkah kompresi, piston bergerak dari bawah menuju atas dan kedua katup tertutup. Kemudian udara terkompresi hingga suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu langkah usaha. Kedua katup masih tertutup dan kemudian full injector menyemprotkan bahan bakar dan bercampur dengan udara yang sudah terkompresi, kemudian menyebabkan ledakan. Dan piston kembali ke bawah pada tahap buang. Piston yang kembali ke bawah, kemudian katup keluar terbuka hingga gas sisa pembakaran tadi keluar melewati sistem knalpot pada mobil. Kemudian yaitu langkah selanjutnya itu langkah kerja mesin diesel. Yang pertama ada kompresi isentropik. Nah, dalam proses ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati atas dan kompresi juga terjadi secara isentropik. Yang artinya selama kompresi entropi tetap konstan. Nah, di sini pada tabel ini entropi tetap konstan dan tidak terjadi aliran panas keluar dari dinding silinder. Di sini udara terkompresi sehingga tekanan meningkat dari titik 1 ke titik 2. Nah, ini diagram tekanan. Kemudian volume menurun. Dari titik 1 ke titik 2 sini, volume menurun. Karena tekanan yang meningkat, otomatis dari temperatur atau suhunya sendiri itu juga meningkat. Namun entropinya tetap konstan. Langkah selanjutnya yaitu pemasukan panas isobarik atau penambahan panas volume konstan. Nah, dalam proses ini benda panas tetap bersentuhan dengan silinder dan penambahan panas ke udara terjadi
pada tekanan konstan. Selama proses ini, piston berhenti sejenak di TDC. Tekanan tetap konstan, yaitu dari titik 2 ke titik 3 tekanan tetap konstan. Namun volumenya sendiri itu bertambah atau meningkat. Kemudian untuk suhunya sendiri yaitu meningkat dari titik 2 ke titik 3 sini, yaitu suhunya meningkat. Entropinya juga meningkat dari sini ke sini. Di tabel entropi sini, grafik entropi sini meningkat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ekspansi isentropik. Dalam proses ini, setelah pembakaran kalor, pemuaian udara berlangsung secara isentropik dan kerja diperoleh dari sistem. Piston bergerak ke bawah selama proses ini dan mencapai TMB. Tekanan turun dari titik 3 ke titik 4, sedangkan volume meningkat. Volumenya sendiri meningkat. Untuk entropi tetap konstan dan suhunya sendiri turun. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembuangan isoferik atau penolakan panas volume konstan. Dalam proses ini, piston berhenti sejenak di TMB dan benda dingin bersentuhan dengan silinder dari pembuangan panas terjadi pada volume konstan. Tekanan menurun dari titik 4 ke titik 1. Suhunya sendiri juga menurun dari titik 4 ke titik 1 sini. Untuk entropinya juga menurun. Untuk entropi menurun. Namun untuk volumenya tetap konstan. Kemudian memasuki materi selanjutnya yaitu persamaan efisiensi termal. Untuk efisiensi termal pada mesin diesel, kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi 1 per rasio kompresi, di mana rasio kompresi sendiri adalah V1 per V2 per rasio kompresi 1 dikurangi 1 per rasio kompresi, yaitu V1 per V2 dipangkat rasio spesifikasi panas dikurangi 1 dikali rasio cut off, yaitu V3 per V2 dikurangi 1 per rasio spesifik panas kurung buka rasio cut off kurangi 1 kurung tutup. Kemudian untuk mesin diesel sendiri itu memiliki beberapa kelebihan, seperti konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Karena rasio kompresi yang tinggi, bahan bakar menjadi lebih efisien, sehingga konsumsi bahan bakar lebih irit. Kemudian mesin diesel cocok untuk kendaraan berat dan jarak jauh. Mesin diesel sendiri biasa ditemukan di berbagai industri besar. Biasanya digunakan pada mesin-mesin seperti ini, yaitu truk tambang atau truk-truk di industri lainnya, atau bisa digunakan di mesin-mesin industri yang besar. Selain itu, mesin diesel sendiri mempunyai torsi yang besar pada putaran rendah dan umur yang relatif lebih panjang. Namun, di balik semua kelebihan itu, mesin diesel menyimpan cukup banyak kekurangan, seperti suara dan getaran lebih besar, biaya awal yang lebih tinggi, emisi yang lebih tinggi, dan perawatan sistem injeksi yang cukup rumit. Yang terakhir, memasuki kesimpulan. Mesin diesel adalah mesin pembakaran yang bekerja dengan cara mengompresi udara hingga suhu tinggi, lalu menyemprotkan bahan bakar yang terbakar tanpa busi. Dengan siklus kerja 4 langkah, mesin ini dikenal efisien dan tangguh. Dibandingkan mesin bensin, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan torsi besar, meski memiliki kekurangan, seperti suara bising dan emisi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, pemahaman tentang cara kerja dan keunggulan mesin diesel sangat penting, terutama di bidang teknik dan otomotif.
Sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.